Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Bugis Tanete. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membagikan pengalaman pengetahuan terkait cara mengatasi gunting yang tumpul tanpa menggunakan batu asa ya. Jadi saya akan langsung perlihatkan bagaimana tingkat ketumpulan gunting ini. Nah, seperti ini dia sahabat ya. Jadi benar-benar tumpul. Jadi bagaimana kelanjutan video ini? Stay terus di channel ini. Ya, jadi terkait pengalaman yang saya ingin bagikan hari ini. Ya, jadi ketika ada sahabat yang lagi guntingnya lagi tumpul, saya sarankan jangan langsung diasah ya, karena bisa saja sebenarnya gunting kita itu tidak dalam kondisi matanya yang tumpul ya, tapi karena mungkin ada kemungkinan lain ya. Yang pertama yang harus kita periksa, apalagi kalau gunting yang seperti ini sahabat, yang harus kita periksa terlebih dahulu apakah bagian sini atau alat penyangganya di sini longgar atau tidak ya, bisa dilihat. Nah, ini masih dalam kondisi bagus ya, stabil. Kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah kondisi guntingnya ya. Mungkin bisa dilihat, mungkin sangat jelas ya, bahwa kondisi gunting ini tidak dalam keadaan bersih ya, karena gunting itu akan tingkat ketajamannya itu akan dipengaruhi oleh kebersihan guntingnya ya. Jadi kalau guntingnya pernah mungkin digunakan untuk sesuatu yang ada getahnya, mungkin atau ada lemnya, pastinya akan seperti ini sahabat ya. Dan mungkin sebelum saya perlihatkan, saya tes dulu terlebih dahulu bagaimana tingkat ketumpulan dari gunting ini ya. Nah, bisa dilihat sahabat ya, ini sangat tumpul ya. Jadi kalau ada yang mengalami hal yang serupa, saya sarankan jangan langsung diasah, karena mengasah gunting itu sangat sensitif ya, sangat sensitif. Kenapa? Karena beda dengan pisau. Jadi kapan gunting kita salah asah, bukan malah tajam, tapi malah tambah tumpul sahabat ya. Jadi saya sarankan untuk sebelum kita asah ya, kalau memang sudah kita lakukan langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah air yang bersih, dan pastinya untuk lebih mempercepat kita percepat prosesnya, kita tambahkan sunlight atau sabun ya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk membersihkan guntingnya ya, dibersihkan guntingnya. Jadi kita coba bersihkan dulu, dan kalau nanti cara ini ternyata masih tumpul ketika kita sudah coba cara ini ya, barulah kita asah ya. Seperti ini, coba kita bersihkan. Bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, ini sangat kotor karena ada sejenis bahan yang melengket ya. Jadi saya sarankan untuk melakukan langkah ini sebelum dipastikan apakah benar-benar tumpul, karena tumpul atau tidaknya gunting itu ya, itu tadi ya, sangat dipengaruhi juga oleh tingkat kebersihan guntingnya ya. Jadi ya, sangat kurang bersih ya.
bersihkan. Nah, mungkin ada sahabat lagi yang komentar nanti, kenapa mesti dibersihkan, kenapa mesti diasah ya, padahal gunting itu harganya tidak seberapa ya. Kalau menurut saya ya, kalau masih bisa diperbaiki, kenapa mesti beli yang baru ya, kan begitu sahabat ya, supaya tidak mubazir ya. Oke, coba kita tes, mudah-mudahan karena ini sudah terasa lembut ketika ditekan, jadi bisa dilihat kalau untuk tumpul atau tidaknya gunting itu, kita untuk matanya ya, kita bisa cek di bagian di sininya sahabat ya, di bagian sininya. Kalau masih terasa kasar ya, masih terasa kasar, berarti itu menandakan masih tajam ya. Kecuali kalau kecuali kalau sudah licin ya, itu menandakan bahwa sudah matanya sudah benar-benar tumpul ya. Coba kita tes ya. Bismillah, mudah-mudahan ini sudah bagus sahabat. Nah, ini dia, alhamdulillah sudah kepotong ya. Kurang jelas juga. Nah, ini dia. Maaf ya, tidak terlalu jelas. Saya coba ambil kantong yang warna lain karena tidak terlalu kentara ya, yang warna putihnya. Jadi saya coba gunting langsung double. Nah, bisa dilihat sahabat ya, betapa tajamnya gunting setelah kita lakukan langkah-langkah ini. Apalagi kalau kita gunting misalnya tisu ya, tentu lebih tajam lagi. Kita coba kertas, bisa dilihat sahabat ya, ini sangat tajam ya dibandingkan sebelumnya. Jadi saya sarankan kalau gunting kita tumpul ya, jangan langsung diasah sahabat ya, tapi bisa kita gunakan cara ini. Kemudian tips yang kedua, ada juga sahabat yang sempat bertanya kemarin, bagaimana sih cara agar gunting itu tidak mudah karatan atau maksudnya kurang bersih begitu ya. Biasanya kalau sesuai pengalaman saya, ketika habis terkena air, pastikan gunting sebelum disimpan itu dalam keadaan kering ya. Kemudian saat proses penyimpanan, jangan sekali-kali kita pegang matanya ya. Jangan kalau misalnya kita ambil gunting langsung dipegang seperti ini ya, karena itu saya kurang tahu teorinya, tapi yang jelas yang saya pahami itu bahwa ketika besi tersentuh dengan tangan langsung, biasanya besi itu akan cepat karatan ya. Jadi itu jangan langsung disentuh matanya. Kemudian ketika mau disimpan, jangan dalam keadaan basah ya, tapi harus dalam keadaan kering ya. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya bagikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.